selamat datang di kelas Jagat Raya di bulan Oktober bersama Miss Gaida. Apa kabarnya teman-teman kecil hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat dan juga bersemangat nih untuk memulai kegiatan kita di kelas Jagat Raya di bulan ini. Sesuai dengan judulnya, yaitu temanya hujan dan juga awan. Selama 1 bulan ke depan, Miss Gaida akan mengajak teman-teman kecil beraktivitas mengeksplorasi fakta-fakta dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hujan dan juga awan. Di pertemuan pertama ini, Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk mengenal jenis-jenis awan yang bisa kita lihat di langit. Apakah teman-teman kecil sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita kerjakan sama-sama. Dan ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kita akan membutuhkan ada gambar besar dari awan-awan. Lihat, ada banyak ya jenis awannya. Nah, kemudian kita juga akan membutuhkan di sini ada kartu 3 bagian atau 3-part card yang nanti akan kita gunakan untuk kegiatan kita yang kedua. Jadi, kartu-kartu ini boleh teman-teman kecil simpan di samping terlebih dahulu. Pertama-tama Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil mengenal jenis-jenis dari awan. Meskipun nama-namanya sulit, nanti kalau teman-teman kecil dengar tidak apa-apa, yang penting kita tahu seperti apa bentuk-bentuknya. Kalau ada teman-teman kecil yang mau mengikuti Miss Gaida menyebutkan nama-namanya, boleh ya kita sebutkan sama-sama. Sekarang, maukah teman-teman kecil mencari gambar besar yang seperti ini? Nah, bentuknya seperti ini. Seperti kulit ikan ya. Jenis awan yang bentuknya seperti kulit ikan ini disebut sebagai cirrocumulus. Siapa yang mau sebutkan sama-sama bersama Miss Gaida? Cirrocumulus. Nah, cirrocumulus ini artinya cumulus ini artinya berkumpul-kumpul. Jadi kalau teman-teman dengar nama awan dengan nama cumulus, maka kita akan melihat awan yang bentuknya berkumpul-kumpul seperti ini. Mau tangkupkan tangannya seperti ini? Nah, sementara cirrus itu artinya bentuknya seperti tarikan rambut atau uraian rambut. Jadi kalau namanya cirrocumulus, maka artinya bergumpal-gumpal tapi tampak seperti tertarik seperti ini. Lihat. Nah, biasanya ini juga tampak seperti kulit ikan seperti yang tadi Miss Gaida katakan. Beberapa orang mengatakan kalau langit seperti ini disebut dengan langit makarel atau ikan makarel. Nah, kalau kita melihat langitnya, awannya bentuknya seperti ini, biasanya cuacanya cerah. Tapi ternyata cuaca cerah ini sebentar lagi akan hujan besar ya. Jadi kalau teman-teman kecil lihat nih bentuk awan yang seperti ini, meskipun cerah, teman-teman kecil perlu berwaspada karena mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Sekarang kita akan lihat jenis awan yang lainnya. Wah, coba lihat. Yang ini bentuknya tipis sekali. Lihat, hampir tidak tampak ada awannya. Tapi ternyata kalau teman-teman kecil perhatikan, ada tarikan awan yang sangat tipis dan menyebar di seluruh langit. Awan ini bernama cirrostratus. Cirrostratus. Nah, seperti tadi Miss Gaida bilang bahwa cirrus berarti tarikannya seperti bentuk rambut, seperti tarikan rambut atau helaian rambut. Dan stratus berarti tersebar ke seluruh penjuru langit. Jadi kalau bentuknya tipis seperti ini, kita menyebutnya cirrostratus. Tapi memang kita jarang nih bisa melihat jenis awan yang seperti ini karena jenis awan yang seperti ini ada di lapisan langit yang sangat tinggi. Nah, cirrostratus ini biasanya kita lihat kalau kita misalnya sedang naik pesawat terbang, kita bisa lihat awan yang bentuknya seperti ini. Dan awan ini kalau kita lihat kemungkinan cuacanya sedikit hangat dan sebentar lagi mungkin akan turun hujan gerimis. Nah,
ini namanya cirrostratus. Kemudian kita akan lihat, ini namanya awan sirus. Lihat ya, tampak seperti tarikan atau helaian-helaian rambut. Wah, apakah teman-teman kecil pernah lihat awan yang seperti ini? Nah, biasanya kita bisa lihat nih awan seperti ini di langit bagian yang tinggi juga. Dan tahukah teman-teman kecil bahwa langit senja atau biasa disebut sebagai sunset itu biasanya muncul di lapisan awan yang ini. Jadi lapisan awan sirus atau jenis awan sirus itu akan menghasilkan pendaran warna dari langit sore hari. Wah, siapa yang pernah lihat langitnya berubah jadi jingga atau mungkin berubah jadi merah muda? Nah, mungkin itu yang teman-teman lihat adalah langit dengan awan-awan sirus. Awan sirus ini juga biasanya bisa kita lihat dari ketika ada pesawat yang lewat. Siapa yang pernah lihat ada pesawat yang lewat, kemudian ada seperti jejak-jejak di langit. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana awan sirus bisa terbentuk. Biasanya terbentuk dari uap yang dikeluarkan oleh pesawat terbang yang lewat di langit. Wah, jadi nanti kalau teman-teman kecil lihat nih pesawat terbang yang lewat di langit, kemudian ada jejak-jejaknya, itu artinya bukan asap ya, tapi ternyata uap yang keluar itu dapat menghasilkan awan jenis sirus. Sekarang kita akan lihat ya jenis awan lainnya. Ada yang bisa temukan yang bentuknya seperti ini, seperti permen kapas yang tertarik-tarik. Nah, ini namanya altostratus. Kalau kita sudah dengar kata alto di dalam sebutan awan, maka artinya awan-awan ini berada di lapisan tengah dari langit. Altostratus ini biasanya bentuknya itu tersebar seperti ini ya. Jadi dia bentuknya seperti permen kapas yang ditarik. Nah, biasanya dia terbentuk di udara-udara yang hangat. Wah, coba apakah ada yang pernah lihat? Nah, kalau awan-awan jenis ini kemudian dia menumpuk satu sama lain, maka kemungkinan ini akan menjadi jenis awan yang lain atau disebut dengan nimbostratus, di mana artinya hujan akan segera turun. Tapi kalau awan-awan ini sudah bergabung satu sama lain. Jadi kalau teman-teman lihat nih ada jenis awan seperti ini, kemungkinan cuacanya akan segera berubah. Yang tadinya cerah dan hangat, kemungkinan akan turun hujan. Sekarang kita lihat yang ini. Wah, lihat awan yang ini cantik ya. Lihat bentuknya berkumpul-kumpul, tampak seperti gumpalan-gumpalan kecil. Ini disebut dengan altocumulus. Seperti yang tadi Miss Gaida ucapkan bahwa cumulus artinya berkumpul-kumpul seperti ini. Altocumulus ini artinya awan yang berkumpul-kumpul namun berada di lapisan tengah dari langit. Nah, kalau kita lihat nih, awan jenis ini jarang sekali menghasilkan hujan. Jadi kalau kita lihat awan yang seperti ini biasanya ada di bagian yang paling atas ya, atau di bagian tengah dari langit. Sehingga jarang sekali bisa menurunkan hujan di tanah. Jadi kalau teman-teman kecil lihat awan seperti ini, jarang sekali awan seperti ini dapat menurunkan hujan di tanah karena posisi dari awannya itu tinggi. Nah, nanti kalau teman-teman kecil lihat awan ini biasanya warnanya tidak sepenuhnya putih, tapi ada sedikit warna gelap atau warna abu-abu di sana. Sekarang kita akan pindah. Wah, lihat awan yang ini. Gelap awannya teman-teman kecil. Siapa yang pernah lihat langit yang berubah jadi gelap seperti ini? Awan ini dinamakan nimbostratus.
Nimbo artinya adalah awan hujan. Jadi kalau lihat awan yang seperti ini, hampir dapat dipastikan bahwa hujan akan segera turun. Dan kalau namanya nimbostratus, stratus artinya menyebar. Artinya seluruh langit tertutup oleh awan hujan ini, nimbostratus. Biasanya kalau awan ini muncul, maka cahaya matahari tidak dapat menembus. Jadi rumah kita tampaknya gelap ya, karena tertutup oleh awan hujan ini. Nah, ini yang biasanya sering kita lihat. Ini namanya awan cumulus. Awan cumulus ini adalah awan yang bentuknya bergumpal-gumpal dan berkumpul seperti ini. Nah, ini namanya awan cumulus. Pasti teman-teman kecil sering lihat ya, bentuknya seperti bunga kol ya, atau seperti brokoli mungkin, atau seperti apa lagi menurut teman-teman kecil? Nah, biasanya cumulus ini dapat kita artikan Nah, biasanya cumulus ini dapat berarti bahwa hari ini akan cerah, di mana matahari akan bersinar terang, cuacanya juga mungkin akan nyaman nih untuk kita pergi keluar. Jadi kalau teman-teman kecil besok mau main keluar, boleh lihat dulu apakah awan cumulus ini ada. Kalau awan cumulus ini ada, artinya kemungkinan besar hari itu akan cerah. Sekarang kita akan berpindah ke awan lain. Ini namanya cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini termasuk salah satu awan yang paling terkenal karena biasa dipanggil sebagai rajanya para awan. Wah, lihat. Dia punya bentuk yang besar dan biasanya di bagian atasnya berkumpul besar seperti ini. Dan awan inilah yang biasanya selain membawa hujan, awan ini juga membawa petir dan juga gemuruh. Jadi kalau teman-teman kecil dengar petir, dengar gemuruh saat sedang hujan, maka ini adalah hal-hal yang dibawa oleh awan cumulonimbus. Awan ini juga termasuk yang menghasilkan badai atau angin kencang. Selanjutnya ada stratus. Ada yang mau sebutkan stratus? Nah, stratus ini seperti yang Miss Gaida katakan, stratus artinya menyebar. Nah, awan stratus ini biasanya kita bisa lihat nih di gunung. Jadi kalau ada teman-teman kecil yang mungkin tinggalnya di daerah pegunungan atau dataran tinggi, kemudian sering nih melihat lapisan seperti ini adalah awan stratus. Biasanya banyak orang mensalahartikannya sebagai kabut ya atau asap, padahal ini adalah awan jenis stratus, di mana dia memang ada di dataran paling rendah atau lapisan paling rendah di langit. Jadi nanti bisa menutupi bagian-bagian gunung yang ada di sekitarnya. Ini namanya stratus. Kita akan pindah ke awan yang terakhir, yaitu stratocumulus. Nah, stratocumulus ini kalau stratus artinya menyebar rata dan cumulus artinya berkumpul-kumpul. Kita bisa lihat ya, awannya berkumpul-kumpul tapi menutupi seluruh bagian langit. Ini namanya stratocumulus. Nah, stratocumulus ini biasanya warnanya bisa jadi putih cerah ya, atau juga bisa jadi abu-abu yang gelap. Nah, awan-awan ini biasanya kita bisa lihat nih secara langsung melalui di rumah misalnya, atau teman-teman kecil sedang pergi keluar, teman-teman kecil bisa langsung melihat awan jenis ini di langit. Nah, awan ini bisa hadir di berbagai jenis cuaca. Jadi saat hujan, saat cerah, awan ini mungkin saja ada. Wah, banyak sekali ya nama-nama awan dan juga jenis-jenis awan. Selama 1 bulan ke depan, Miss Gaida akan ajak teman-teman kecil untuk mengeksplorasi fakta-fakta mengenai awan-awan ini. Sekarang, Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk ambil kartunya.
Untuk teman-teman kecil yang belum belajar membaca, Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk berikan bagian yang tulisan ini kepada mama atau papa di rumah ya. Kita boleh berikan sehingga kita hanya akan mengerjakan dengan 2 kartu ini. Sekarang teman-teman kecil boleh pilih 4 kartu yang teman-teman kecil inginkan ya. Miss Gaida mau pilih stratus, nimbostratus, cumulus, dan cirrus. Teman-teman kecil juga boleh pilih kartu-kartu yang lain yang teman-teman kecil inginkan. Coba Miss Gaida pilih 4 ini. Sekarang kita akan mencoba mencocokkannya dengan kartu gambar yang kita punya. Teman-teman kecil boleh ambil kartu gambarnya atau kartu tanpa tulisan. Nah, kita akan mencocokkannya ya. Kira-kira yang ini sama dengan gambar yang mana ya? Apakah sama? Oke, kalau sama, sekarang kita akan berpindah nih untuk teman-teman kecil yang sudah bisa membaca. Kalau sudah bisa membaca, kita bisa ambil bagian yang ini. Bagian yang ada tulisannya atau disebut dengan kartu kontrol. Sekarang Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk mengambil kartu atau name tag dari kartu-kartu yang kita punya. Nah, jadi teman-teman kecil boleh kumpulkan kartu-kartunya. Sekarang kita akan baca satu persatu ya. Stratus. Stratus adalah awan yang ada di bagian paling rendah di langit. Dan biasanya awan ini menutupi bagian dari pegunungan. Wah, siapa yang ingat? Yang mana ya awannya? Sekarang kita lihat lagi. Nimbostratus. Nimbo artinya awan hujan. Jadi kita akan lihat awan hujan yang menutupi seluruh bagian langit. Yang mana ya? Cirrus. Cirrus artinya awan yang tertarik seperti helaian-helaian rambut. Cumulus. Cumulus adalah awan yang berkumpul-kumpul dan biasanya tampak seperti bunga kol. Nah, sekarang teman-teman kecil boleh ambil kartu kontrolnya atau kartu dengan gambar dan juga nama, dan teman-teman kecil boleh cocokkan apakah jawaban teman-teman kecil sama seperti yang ada di kartu ini. Punya Miss Gaida sama semuanya. Sekarang teman-teman kecil boleh ulang kembali kegiatan ini dengan sisa kartu yang tadi belum kita kerjakan. Kegiatan ini bisa teman-teman kecil ulang di rumah bersama dengan sanak keluarga yang ada di rumah. Terima kasih banyak ya sudah bekerja bersama Miss Gaida hari ini. Bagaimana kegiatan kita hari ini? Mengenal jenis-jenis awan, bentuk-bentuknya, dan juga kira-kira cuaca apa yang akan muncul kalau ada awan tersebut di langit.
Semoga teman-teman kecil bersenang-senang ya. Kalau misalnya mau mengulang kembali videonya, boleh ya di lain hari ditonton kembali videonya sambil melihat kartu-kartu yang sudah diberikan. Sekali lagi Miss Gaida ucapkan terima kasih banyak ya pada teman-teman kecil yang sudah beraktivitas bersama Miss Gaida hari ini. Kita akan bertemu di sesi lainnya di kelas Jagat Raya. Sampai jumpa!